Baik, perkenalkan nama saya Gusman Brian Warbu dari Prodi PGSD dengan NIM 8605966608. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas kedua dari filsafat ilmu. Berikut videonya. Jawaban pertama, 1. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar landasan, penguji, dan penguat agar ilmu pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang sah, terpercaya, dan bermanfaat. Peran ini berjalan melalui 3 aspek utama, yaitu A. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menelaah hakikat dasar ilmu pendidikan atau aspek ontologi, yaitu apa objek kajian ini. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek jelas, manusia dalam proses pengembangan potensi pembelajaran dan pembentukan kepribadian. B. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Keilmiahan berkaitan dengan cara memperoleh dan menyusun, membuktikan kebenaran pengetahuan atau aspek epistemologi. Filsafat ilmu mengawasi agar semua teori dan temuan dalam pendidikan diperoleh secara sistematis, logis, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengawasi dan memperkuat nilai dalam ilmu pendidikan. Ini menyentuh aspek aksiologi. Untuk apa ilmu ini dipakai dan dinilai? Apa yang dikandungnya? Filsafat ilmu berperan menjaga agar ilmu pendidikan tidak menjadi ilmu yang hampa, tetapi selalu berlandasan nilai kemanusiaan, kebaikan, keadilan, dan etika. Jawaban kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turun memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jika filsafat ilmu menjadi landasan pendidikan, maka pendidikan yang baik, bermakna, dan bernilai justru menjadi sumber materi, ujian teori, dan pendorong kemajuan bagi filsafat ilmu itu sendiri. A. Pendidikan sebagai laboratorium nyata filsafat. Filsafat ilmu seringkali berisi pemikiran konsep dan teori abstrak. Pendidikan adalah tempat teori-teori itu diuji, dipraktikkan, dan dinilai hasilnya dalam kehidupan nyata. B. Pendidikan melahirkan masalah dan pertanyaan baru. Pendidikan selalu menghadapi tantangan baru berupa zaman, kemajuan teknologi, penggeseran nilai budaya, hingga masalah sosial. C. Pendidikan menyempurnakan pemahaman nilai dan hakikat ilmu. Pendidikan yang bernilai selalu berusaha menanamkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. 3. Jawaban yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jawaban, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ketiga cabang utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mampu membedah, mengurai,
dan meneliti persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya melihat gejala di permukaan saja. Ontologi membedah hakikat apa yang sebenarnya kita hadapi. Ontologi meneliti apa hakikat dari objek atau masalah pendidikan tersebut. Ia menjawab apa itu benar, apa itu belajar, apa itu guru, apa itu siswa, apa itu presentasi. Epistemologi membedah cara dan dasar pengetahuan, bagaimana kita tahu dan memecahkan masalahnya. Epistemologi meneliti asal-usul, sumber, dan cara mendapatkan pengetahuan atau solusi. Ia menjawab dari mana kita tahu cara mengajar yang benar. Bagaimana cara siswa memperoleh ilmu, apakah metode ini sah dan terbukti. 3. Aksiologi membedah nilai dan tujuan. Untuk apa dan seberapa harga. Aksiologi meneliti nilai, tujuan, manfaat, dan etika. Ia menjawab untuk apa pendidikan ini dilakukan, apakah metode ini baik dan bermanfaat, apakah solusi ini adil dan bermoral. Kesimpulan, karena mampu mengurangi masalah sampai ke hakikat, cara kerja, dan nilai tujuan, filsafat ilmu menjadi alat analisis paling lengkap. Ia tidak sekadar mencari solusi cepat, tetapi memastikan solusi itu benar, sah, dan bernilai. Jawaban yang keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya yaitu dalam kebijakan pendidikan penerapan kurikulum merdeka. Masalah pendidikan dianggap terlalu padat, materi seragam, dan kurang memperhatikan bakat siswa. Penerapan ontologi, kebijakan ini didasari pandangan bahwa hakikat siswa itu unik, beragam potensi, dan berkembang sesuai tahap usia. Epistemologi, pandangan bahwa pengetahuan tidak harus dihafal semua, tetapi harus dipahami dan bisa diterapkan. Aksiologi, tujuan utamanya bukan sekadar lolos ujian, tapi membedah profil pelajar Pancasila, berkarakter, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Hasil, kebijakan menjadi logis, jelas arahnya, dan sesuai hakikat pendidikan manusia. Jadi, sekian saja video kali ini. Jika ada kesalahan tutur kata pada video kali ini, mohon dimaklumi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahobo. Salam.